Tapi Engkau sabar Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mencintai kami Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Bapa. Pakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami di masa-masa singkat ini Bapa. Untuk kami bisa mencerminkan karakter Kristus. Sehingga Kristus nyata dalam hidup kami hari lepas hari Bapa. Ampuni kami Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang membuat hati Tuhan terluka. Banyak hal yang membuat hati Tuhan tersakiti. Ampuni kami Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada hamba-hambanya yang sudah melayani kita pagi hari ini. Tidak terasa kita ada di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Januari. Udah minggu depan ya. Mohon maaf saudara yang dikasihi Tuhan. Maklum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu yang mengantar firman ini begitu sangat indah ketika kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa sabarnya Tuhan itu tidak ada batasnya. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita sering melupakan Dia, tetapi Dia tetap sabar untuk menanti kita. Saya yakin kita ini punya keterbatasan masing-masing. Kita punya keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Jadi nikmati, syukuri anugerah Tuhan yang luar biasa ini dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya memberikan tema adalah hidup dalam proses, bukan protes. Kebanyakan kehidupan kita ini bukan mau hidup di dalam proses Tuhan, tapi terkadang kita protes kepada Tuhan. Kenapa harus terjadi dalam hidup saya seperti ini Tuhan? Kenapa aku harus mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya? Terkadang kita protes keadaan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin kita yang hadir di sini kita mulai protes dalam hidup kita. Aku sudah setia ke gereja, sudah setia berdoa, setia melayani Tuhan. Tapi kenapa aku harus seperti ini? Tapi saya mau mengingatkan kita, hiduplah dalam prosesnya Tuhan. Mari sama-sama kita melihat Alkitab kita dalam Kejadian pasal 50 ayat yang 19 hingga ayatnya yang ke-21. Saya membaca ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu 20, nanti di ayat 21 kita baca bersama-sama. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Silakan. Tiga, dua ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anak. Demikian menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat topik ini adalah kehidupan Yusuf. Yusuf itu adalah anak Yakub. Saudara-saudaranya itu menyakiti hatinya Yusuf. Bukan hanya disakiti, tapi Yusuf dibuang ke mana? Ke sumur. Artinya Yusuf itu mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang begitu menyakitkan secara manusia. Yusuf bisa saja protes kepada Tuhan. Yusuf bisa saja menyalahkan Tuhan dengan keadaannya. Yusuf bisa saja berkata, ini hari pembalasan buat kakak-kakakku yang sudah melemparkan saya ke sumur. Bisa enggak Yusuf balas? Bisa. Dia orang nomor 2 di Mesir. Dia orang yang berkuasa pada saat itu. Dia orang yang terhormat pada saat itu. Tapi perhatikan baik-baik perkataan-perkataan Yusuf ini. Itu yang memberikan semangat bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Proses Tuhan itu pasti sakit, tetapi percayalah bahwa Tuhan menemani kita melewati proses itu untuk kita menang menghadapinya. Proses Tuhan itu memang sakit. Terkadang kedagingan kita ini harus sakit, dipotong oleh Tuhan, dibebat oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi emas yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang indah selalu dihasilkan dari mana? Dari proses. Baju Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang pakai hari ini, itu dihasilkan dari mana? Dari proses. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi persoalan hidup, prosesnya Tuhan memang sakit, betul. Memang menyakitkan, betul. Tapi ingat, Tuhan ada di sana menemani kita. Yusuf begitu, ketika dia mengalami proses hidupnya, dia dijual. Ketika dia di tempat Potifar, dia difitnah oleh istrinya Potifar. Tapi Tuhan ada di sana. Yusuf 2 tahun di penjara loh Bapak Ibu. Masa prosesnya Tuhan harus masuk penjara dulu? Masa prosesnya Tuhan harus difitnah dulu? Masa menjadi orang yang besar di tangan Tuhan harus diapa dulu? Dilempar ke sumur dulu? Masa menjadi orang besar harus dijual dulu ke Mesir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan memproses hidup kita, Dia menemani kita untuk menghadapinya. Itulah sebabnya kita harus bersukaria Bapak Ibu. Proses kita berbeda-beda, betul ya? Ada yang proses hidupnya mungkin dilalui sakit penyakit, mungkin diuji secara ekonomi, dan segala macam. Proses-prosesnya Tuhan dalam hidup kita ini berbeda-beda. Tapi tujuannya untuk mendewasakan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada sesuatu rancangan Tuhan yang celaka dalam hidup kita. Dia selalu merancang rancangan damai sejahtera bagi kita. Tapi terkadang kita menggagalkan rencananya Tuhan dengan keegoisan kita. Kita terkadang berontak dengan Tuhan. Kita terkadang menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Betul ya? Sadar tidak sadar kita. Tapi mari kita koreksi hati kita yang paling dalam. Terkadang kita menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, ini keadaan tidak aman bagi saya. Ini keadaan tidak nyaman bagi saya. Ini keadaan sungguh-sungguh menyiksa saya. Tapi saya mau ingatkan, percayalah proses itu akan memurnikan kita di hadapan Tuhan. Saya juga diproses Tuhan. Bapak Ibu jemaat juga diproses Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu, kita semua diproses oleh Tuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yusuf mengalami itu 14 tahun. Kurang lebih 13 sampai 14 tahun dia mengalami penderitaan di Mesir. Dia diperlakukan tidak adil. Dia diperlakukan seakan-akan tidak ada masa depan. Daud juga mengalami hal yang sama. Musa juga mengalami hal yang sama. Diproses oleh Tuhan. Musa diproses oleh Tuhan 40 tahun. Baru dia menjadi pemimpin Israel. Daud diproses oleh Tuhan kurang lebih dari 13 sampai 14 tahun. Baru dia menjadi raja. Apakah Tuhan salah? Tidak. Semua untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa hidup kita itu diproses oleh Tuhan tidak berontak. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita harus rela dibentuk. Suka tidak suka, banyak orang tidak mau dibentuk, betul ya? Diarahkan yang baik tidak mau. Dikasih tahu yang baik tidak mau. Tapi Yusuf dia merelakan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan Tuhan itu memang sakit. Betul sakit. Kita harus meninggalkan kenyamanan-kenyamanan dunia ini. Contohnya hari Minggu ini ya. Hujan kan? Enaknya biasanya kan selalu saya bilang kalau hujan enaknya ngapain? Tidur. Tapi karena kita rela mendengar firman Tuhan, rela dibentuk oleh Tuhan. Siapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan, saya pastikan menjadi murni Bapak Ibu. Akan menjadi emas di kemudian hari.
akan menjadi permata di kemudian hari. Jangan anggap ketika Tuhan membentuk kita tidak ada maknanya. Tuhan membentuk kita itu ada maknanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya relakanlah hati kita dibentuk oleh Tuhan. Untuk kita menjadi orang yang hebat harus dibentuk dari setiap pergumulan. Dibentuk dari setiap pergumulan yang kita hadapi agar kita tetap berdiri kuat di setiap badai kehidupan kita. Kita semua mau jadi orang hebat, betul ya? Kita semua mau menjadi orang sukses, betul? Tapi bentuk Tuhan loh, Bapak Ibu. Dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada pengusaha yang dibentuk dari badai yang kecil, betul ya? Dari persoalan yang kecil. Selalu dibentuk dari permasalahan-permasalahan yang besar. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Itulah Yusuf, saudara. Ketika dia menghadapi pembentukan Tuhan, tidak ada pemberontakan yang keluar dari Yusuf. Dia cuman hanya berkata, ya udahlah, terserah Tuhan lah. Tuhan mau apain aku ini. Tapi percaya ketika kita dimurnikan oleh apinya Tuhan, sehebat apapun dunia ini menjatuhkan kita, sehebat apapun dunia ini menggoda kita, kita sudah berdiri di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita sudah setia dalam pembentukan Tuhan. Pembentukan Tuhan itu menjadikan kita indah dan menjadikan kita permata, Bapak Ibu. Coba tanya kepada yang orang-orang tua kita ini ketika mereka dari muda dibentuk oleh Tuhan. Ada orang yang ketemu Tuhan dalam pergumulannya. Ada orang yang ketemu dengan Tuhan dalam keadaan hidupnya hancur. Tapi percayalah, dibentuk oleh Tuhan menjadi permata. Itu yang indah, Bapak Ibu yang dikasihi itu. Ada kata-kata yang bagus ini, Bapak Ibu. Jika Tuhan menjawab doamu, Ia sedang menambahkan imanmu. Jika Ia menundanya, Ia sedang menambahkan apa? Kesabaranmu. Jika Ia tidak menjawab doamu, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Dalam pembentukan Tuhan ada janji Tuhan di sana. Ada emas yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena kita keluar dari dosa itu membutuhkan proses. Betul ya Bapak Ibu ya? Wow, namanya dosa Bapak Ibu. Kita diikat supaya kita sering melakukannya. Itu dosa. Tapi Kristus datang untuk kita. Mungkin doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi percayailah bahwa Tuhan sedang membentukmu untuk menikmati berkat yang lebih indah dari itu. Terkadang Tuhan menggagalkan rencana kita supaya rancangan Tuhan yang terjadi. Terkadang Tuhan menggagalkan apa yang kita mau supaya rancangannya yang terjadi. Mungkin rancangan kita menurut kita baik. Tapi Tuhan tahu bahwa ketika kita melakukan rencana itu, kita akan kecewa. Itu jurang bagi kita Bapak Ibu. Seberapa banyak di tahun 2023 ini sudah mulai susun rencana. Tahun 2023 ini saya harus capai ini, capai itu. Tapi terkadang itu gagal. Karena supaya rencana Tuhan itu nyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, tenang Bapak Ibu, santai. Nikmati deduknya hujan gitu ya. Yang kedua, supaya kita hidup di dalam prosesnya Tuhan, kita harus rela melepaskan apa? Sakit hati. Yusuf kira-kira sakit hati enggak kepada kakak-kakaknya itu? Sakit hati. Sakit hati. Jangan pernah simpan sakit hati. Karena itu mematikan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah anggap ketika kita disakiti orang, kita tidak omong kepada dia, kita tidak bicara kepada dia, lalu kita bilang kita sudah mengampuni dia. Salah. Kok diampuni tapi kita nggak mau berteman lagi? Kok diampuni kita tidak mau menyapa lagi? Tapi Yusuf menunjukkan itu kepada kakak-kakaknya. Itulah sebabnya jangan mudah sakit hati. Banyak dari antara kita menjalani kehidupan ini tapi sakit hati. Gitu? Sakit hati kita kepada tetangga. Sakit hati kita antara jemaat. Sakit hati antara suami.
Akhirnya berkat Tuhan tidak tercurah. Doa syafaat tadi kan Pak Sabar kutip Mazmur 133. Ya toh? Di mana ada kerukunan, pasti Tuhan melimpahkan berkatnya di sana. Memberikan berkat. Bagaimana kita bisa rukun kalau kita masih menyimpan apa? Sakit hati. Coba bayangkan deh. Kehidupan suami istri tapi sakit hati. Kira-kira rumah tangganya seperti apa? Hancur Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sakit hati cenderung membunuh iman kita. Dan menumbuhkan apa? Kebencian. Sakit hati itu cenderung membunuh imanmu, iman saya. Dia mau menggerogoti iman kita. Hasilnya apa? Menimbulkan apa? Kebencian. Ketika sudah benci kita kepada seseorang, itu bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betul ya? Kalau saudara sakit hati dengan saya, pasti menumbuhkan apa? Kebencian. Ketika sudah menumbuhkan kebencian, kita omongin tuh orang. Dari A ke B. Dari A ke Z. Kita omongin tuh. Karena apa? Sudah timbul apa? Kebencian. Yang mulanya kita seirama, yang mulanya kita kayak perangkot itu loh, nggak bisa lepas. Tapi karena ada kebencian di dalamnya, maka kita tidak omongan lagi. Ya toh? Kita tidak teguran lagi. Sadari Bapak Ibu, itu kebencian membunuh iman kita. Lepaskan. Makanya Yusuf berkata, kamu merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan merekakannya untuk apa? Kebaikan. Ini pikiran yang positif. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tapi percayailah, kalau Tuhan mengubahnya menjadi apa? Permata. Menjadi berkat bagi kita. Iya dong. Masa anak Tuhan gak mempercayai janji Tuhan? Berhentilah sakit hati. Kalau kita berapa di ruangan ini? Mungkin kita ada 15 orang di dalam ruangan ini. Berhentilah untuk sakit hati. Karena sakit hati hanya berguna kepada orang bodoh. Tidak ada orang pintar yang sakit hati. Sakit hati itu miliknya orang bodoh. Kita bukan orang bodoh toh? Bukan. Itulah sebabnya saudara, bebaskanlah diri kita dari sakit hati. Sakit hati kepada siapa? Ada enggak anak yang sakit hati sama orang tuanya? Ada enggak? Ada. Ada enggak istri yang sakit hati sama suaminya? Banyak. Ada enggak suami yang sakit hati sama istrinya? Banyak. Ada enggak teman yang sakit hati sama temannya? Ada. Tapi hati-hati. Itu akan menumbuhkan kebencian. Maka harus diatasi dengan apa? Pengampunan. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Tidak ada jalan yang lain. Lepaskan pengampunan. Iya, hanya itu jalan yang terbaik. Untuk kita hidup di dalam prosesnya Tuhan. Jangan protes. Semakin kita protes, sebenarnya semakin susah hidup kita Bapak Ibu. Semakin kita melawan kehendak Tuhan, sebenarnya semakin hancur hidup kita. Sadari itu. Hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sadari. Jangan mati di dalam sakit hati. Cukup lagu dunia yang mengatakan sakitnya di mana? Di mana? Di sini, di hati. Di hati. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Yang muda bilang alamat palsu. Ya toh? Jangan suka main-main kepada alamat yang palsu. Alamat yang benar itu Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan tidak pernah buta terhadap air matamu. Tidak pernah tuli terhadap doamu. Dan tidak pernah diam terhadap rasa sakitmu. Dia melihat, dia mendengar. Dan dia akan membebaskanmu. Jangan khawatir. Tuhan tidak pernah tuli dengan seruan doamu. Jangan khawatir. Tuhan tidak pernah menutup mata melihat rasa sakitmu. Dia tidak pernah diam terhadap rasa sakitmu. Dia melihat Bapak Ibu rasa sakit yang kita alami.
Seberapa banyak kita khawatir dalam hidup ini? Khawatir, khawatir dan khawatir. Khawatir tidak menyelesaikan masalahmu, tapi Tuhan menyelesaikan masalahmu ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan mudah digoncangkan imannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ciri-ciri orang yang hidup dalam prosesnya Tuhan? Selalu apa? Memprioritaskan siapa? Tuhan. Jangan gantikan Tuhan dalam hidup ini. Enggak bisa. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, dia mau menggantikan posisinya Tuhan, tidak bisa. Karena dalam ruang hati kita yang paling dalam, ada satu yang tidak bisa diisi oleh apapun. Prioritaskan Tuhan. Ketika kita prioritaskan Tuhan, percaya juga kita akan menjadi prioritasnya Tuhan. Dia akan buka jalan dalam pergumulan hidup kita, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Jangan hari Minggu kita mau hitung-hitungan waktu kepada Tuhan. Percaya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Alkitab menggambarkan dalam Kejadian pasal 1, berapa hari? 7 hari. Seluruh dunia mengadopsi itu loh, 7 hari. Dan di hari yang terakhir adalah hari perhentian. Lalu muncul pertanyaannya, kenapa Tuhan harus berhenti di hari yang ke-7? Bukankah dia Tuhan? Karena manusia itu perlu contoh. Kalau hanya diomongin terkadang tidak masuk akal. Terkadang tidak mau dengar-dengar. Makanya Tuhan memberikan contoh bahwa ada keterbatasan manusia harus berhenti. Coba deh, yang kerja nggak pernah istirahat. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa sakit, lelah. Kerja 24 jam. Apa yang terjadi kira-kira? Bertahan nggak? Nggak, sakit. Makanya prioritaskan Tuhan. Jangan prioritaskan yang lain, Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, percaya ada kekuatan baru dan promosi dalam hidup kita. Ketika kita prioritaskan Tuhan, percayalah pasti ada kekuatan yang baru. Ada juga promosinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkinkah kita dalam dunia pekerjaan? Mungkinkah kita sebagai anak sekolah? Ya tahu? Ada promosi yang datang daripada Tuhan. Jangan gila-gila hormat lah. Banyak orang yang gila hormat. Sehingga dia mengorbankan orang lain. Kalau Tuhan sudah promosikan kita, siapapun yang membatasinya tidak akan bisa, Bapak Ibu. Karena Tuhan yang promosi. Kalau orang lain yang promosi, belum tentu dianggap orang. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan, sudah pasti ya. Begitu juga sama yang muda-muda, yang kuliah, yang SMA gitu ya. Prioritaskan Tuhan dalam hidup. Jangan prioritaskan dosa. Jangan prioritaskan hal-hal yang hanya kelihatan sementara. Gitu? Sementara. Menghabiskan waktu bersama Tuhan melalui doa dan firman-Nya adalah persyaratan untuk melihat kehidupan yang hebat dan memenuhi janjinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghabiskan waktu bersama Tuhan itu baik adanya. Makanya Daud berkata begini, lebih baik 1 hari di pelantara Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi orang memutarbalikannya, lebih baik saya 1 hari 1000 hari di tempat pesta pora daripada saya bertemu dengan Tuhan. Itu salah. Orang sangat senang ketika dia berkata, ayo kita ke pesta sana. Dia melupakan bahwa ada pesta yang indah, yaitu bertemu dengan Yesus. Daud bukan orang bodoh, dia raja. Tapi dia katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa tempatnya Tuhan tidak menyenangkan bagi kita? Karena hati kita belum pernah seirama dengan Tuhan. Kalau orang sudah disentuh hatinya oleh Tuhan, coba deh,
Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, rasa sakit bisa hilang nggak kalau ketemu orang itu? Bisa nggak? Bisa dong. Penderitaan bisa hilang nggak? Bisa. Karena kita ketemu orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Tuhan, sehebat apapun penderitaannya, kita katakan ini masih kecil. Karena ada cinta yang besar. Cinta mengalahkan segala penderitaan. Pertanyaannya, kita cinta Tuhan apa enggak? Itu toh. Biarlah kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Saya tidak menjadi hakim bagi kita. Enggak. Tapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Seberapa dalam kita rindu akan Tuhan. Seberapa dalam kita cinta kepada Tuhan. Karena cinta Dia turun ke dunia. Untuk apa? Untuk kita semua manusia yang berdosa. Bukan karena cinta nanti Calvin jadi berubah gitu nih. Jangan. Selalu saya bilang, jangan gadaikan imanmu hanya gara-gara Fortuner. Jangan gadaikan imanmu hanya gara-gara cowok ganteng. Kamu akan ditolak oleh Tuhan. Bukankah firman Allah berkata demikian? Siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka di depan Bapakku juga aku akan menyangkal dia. Jangan main-main Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keselamatan itu final. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah yang tahu jalan ke sorga. Cintailah Tuhan dan Dia akan memampukanmu untuk apa? Mencintai siapa? Orang lain. Bahkan ketika mereka apa? Mengecewakan. Prioritaskan Tuhan. Cintai Tuhan. Maka kamu bisa mencintai sekelilingmu. Meskipun kamu sedang dalam keadaan dikecewakan. Karena kita sering mengecewakan Tuhan. Betul toh? Siapa yang tidak pernah mengecewakan Tuhan? Tidak ada. Gak ada. Saya pun secara pribadi saya mengaku. Saya sering kali mengecewakan Tuhan. Bahkan sering kali kita berjalan dalam kemampuan kita sendiri. Sering kali kita berjalan dalam kekuatan kita sendiri. Tapi saya mau ingatkan. Jangan pernah berjalan dalam kekuatan kita sendiri. Kita pasti capek. Libatkanlah Tuhan di dalamnya. Maka kita akan menikmati hari-hari hidup yang penuh bahagia. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan tertawa yang ditiup angin. Hari-hari hidup itu datang saudara. Tapi percayalah ada perhentian nanti. Nanti cari lagu itu. Itu yang diciptakan oleh Pak Erastus Sabdono. Lagu-lagunya Pak Erastus. Itu lagu Sabarnya Tuhan tadi itu lagunya Pak Erastus. Karena apa? Dia tahu bahwa sabarnya Tuhan itu tidak pernah terbatas. Sabar orang tua kita terbatas. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengkehendaki kita menjadi dewasa melalui proses hidup kita. Jangan takut untuk melewati setiap proses kita. Sebab apa? Sebab Tuhan bersama dengan kita. Jangan pernah takut. Yusuf sudah membuktikannya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Kiranya firman yang singkat ini mengingatkan kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara bagi kami melalui Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami semakin setia kepada Tuhan. Ampuni setiap keterbatasan kami. Biarlah kami menyenangkan hati Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.